wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, di video kali ini membahas tentang latihan soal tes wawasan kebangsaan lagi ya. Ini masih tentang pilar negara dan ini adalah tentang NKRI dan part 1. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Adanya pengakuan dari negara lain merupakan unsur negara yang bersifat A. Konstitutif, B. Deklaratif, C. Afirmatif, D. Promotif, E. Preventif. Jadi unsur terbentuknya suatu negara ini yang ditanyakan ya. Unsur negara, pengakuan dari negara lain itu merupakan unsur negara yang bersifat apa? Jadi terbentuknya suatu negara, unsur terbentuknya suatu negara itu ada dua ya, unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Deklaratif, jadi C, D, dan E jelas salah ya. Jadi antara A dan B. Dan untuk unsur konstitutif itu syarat yang wajib dipenuhi oleh calon sebuah negara. Kalau deklaratif, syarat berdirinya suatu negara. Jadi syarat yang wajib dipenuhi oleh calon sebuah negara itu, yang pertama itu harus ada rakyatnya ya. Jadi unsur konstitutif ini harus ada rakyat, lalu juga wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ya. Jadi untuk unsur konstitutif ini syarat yang wajib dipenuhi oleh calon sebuah negara itu harus ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif ini syarat berdirinya suatu negara. Jadi syarat terbentuknya berdirinya suatu negara itu harus ada pengakuan dari negara lain. Jadi ini yang B ya jawabannya, deklaratif. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. 1. Adanya sekelompok orang atau manusia. 2. Mendiami suatu wilayah. 3. Merasa senasib sepenanggungan. 4. Pemerintah yang berdaulat. 5. Pengakuan dari negara lain. Yang menjadi unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa adalah A. 1, 2, 4, B. 1, 2, 5, C. 1, 2, 3, D. 3, 4, 5, E. 1, 2, 4. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa ya. Jadi kalau kita lihat di pertanyaan nomor 1 tadi ada unsur-unsur terbentuknya negara. Jadi untuk pemerintah yang berdaulat ini unsur terbentuknya suatu negara ya, pengakuan dari negara lain juga. Jadi untuk unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa itu ada 5 ya. Yang pertama adanya sekelompok orang atau manusia, lalu mendiami suatu wilayah, merasa senasib sepenanggungan, dan adanya keinginan untuk membentuk pemerintahan. Lalu yang terakhir memiliki kesamaan karakter, identitas, budaya, dan lain sebagainya sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Jadi ini kan yang ditanya yang suatu bangsa ya. Jadi kalau ini negara, unsur terbentuknya suatu negara, ini juga unsur terbentuknya suatu negara. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Pengakuan yang diberikan kepada negara yang telah memenuhi unsur konstitutif, yaitu ada wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, termasuk pengakuan dari negara lain secara A. De facto, B. De jure, C. Fusi, D. Okupati, E. Cesi.
Baik, jadi ini tentang pengakuan dari negara lain ya. Pengakuan dari negara lain, pemerintah yang berdaulat, termasuk pengakuan dari negara lain secara. Jadi untuk terjadinya negara secara sekunder, terjadinya negara secara sekunder itu dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya, dan suatu negara itu dianggap sah sebagai negara jika diakui oleh negara lain. Jadi dianggap sah jika diakui oleh negara lain. Jadi ada dua macam pengakuan dari negara lain, yaitu secara de facto dan juga de jure. Jadi fusi, okupati, dan cesi ini salah ya. Dan untuk yang pengakuan yang diberikan kepada negara yang telah memenuhi unsur konstitutif, yaitu ada wilayah, rakyat, dan ada rakyat dan ada pemerintah yang berdaulat, itu termasuk pengakuan dari negara lain secara de facto. Jadi jawabannya adalah yang A. Pertanyaan nomor 4, pengakuan negara secara hukum internasional termasuk ke dalam pengakuan dari negara lain, yaitu A. de facto, B. de jure, C. fusi, D. okupati, E. cesi. Baik, jadi kalau misalkan pengakuan secara de facto, tadi kan pengakuan yang diberikan kepada negara yang telah memenuhi unsur konstitutif ya, yaitu ada wilayah, rakyat, dan juga pemerintah yang berdaulat. Jadi untuk pengakuan negara secara hukum internasional, ini termasuk pengakuan dari negara lain, yaitu pengakuan secara de jure ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi pengakuan secara de jure ini berlangsungnya itu selama-lamanya ya, selamanya atau tetap, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5, jumlah penduduk yang berkualitas dan tersedia banyak merupakan modal utama bagi NKRI demi terciptanya perekonomian dan keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Berikut ini yang bukan cara mewujudkan masyarakat tersebut adalah A. Menciptakan jaminan kesehatan, B. Menciptakan jaminan pendidikan, C. Menciptakan keluarga sejahtera, D. Pemerataan pembangunan, E. Menjalankan keadilan sosial. Baik, ini yang ditanyakan adalah cara mewujud yang bukan cara mewujudkan masyarakat agar tercipta perekonomian dan keberlangsungan berbangsa dan bernegara itu apa? Ini yang bukan ya. Jadi untuk keadilan sosial ini, menjalankan keadilan sosial ini memang berdampak ya bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi dalam menjalankan perwujudan penduduk yang berkualitas dan dengan jumlah yang banyak itu dilakukan dengan cara pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan juga menciptakan keluarga sejahtera. Ini jadi yang bukan adalah menjalankan keadilan sosial ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Negara kesatuan merupakan tujuan akhir dari bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah sebagai bentuk negara berdasarkan amanat Undang-Undang 1945. Negara kesatuan dapat ditempuh melalui cara persatuan dari berbagai keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di seluruh Indonesia. Berikut ini contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan adalah A. Memberikan keleluasaan terhadap otonomi daerah, B. Meningkatkan pembangunan di daerah timur, C. Mempermudah akses hubungan nasional melalui tol laut, D. Peningkatan pendidikan khusus daerah perbatasan, E. Pengangkatan kepala daerah dari putra daerah asal. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah contoh perilaku yang menjaga persatuan dan kesatuan ya. Dan usaha untuk
menjaga persatuan dan kesatuan itu yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan nilai utama ya. Jadi menjaga persatuan dan persatuan ini harus dirasakan oleh masyarakat ya. Masyarakat. Jadi utamanya itu. Jadi untuk proses pembangunan lingkup nasional itu harus difokuskan di daerah timur. Jadi ini ya, jawabannya adalah yang B. Jadi proses pembangunan lingkup nasional memang harus difokuskan ya di daerah timur, karena dari sekian rezim yang berkembang, keberadaan pembangunan di daerah timur itu belum dirasakan. Jadi ini yang paling tepat untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Komunikasi penting diperhatikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi melalui teknologi perlu diperhatikan secara khusus dengan alasan A. Teknologi komunikasi dikembangkan untuk menjaga stabilitas harga. B. Teknologi komunikasi digunakan dalam memandu kapal untuk mempercepat arus pergerakan barang melalui tol laut. C. Potensi daerah dapat dikembangkan dan teridentifikasi dengan baik. D. Mempermudah titik koordinat antar daerah. E. Mempermudah kinerja aparatur daerah dalam mengolah kebijakan. Baik, ini yang ditanyakan adalah alasan secara khusus dalam membangun komunikasi melalui teknologi ya. Ini tujuannya itu apa ya? Jadi tujuan komunikasi dikembangkan di seluruh wilayah NKRI itu dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi potensi daerah. Jadi jawabannya adalah C ya. Mengidentifikasi potensi daerah agar dikembangkan dengan baik. Dan alasan ini itu menjadi penting dalam usaha memberikan kebijakan yang bermanfaat dan juga tepat pada sasarannya gitu. Jadi jawabannya adalah C ya, potensi daerah dapat dikembangkan dan teridentifikasi dengan baik. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Perwujudan rasa cinta tanah air dapat terlihat pada A. Menggunakan batik sesuai daerah masing-masing. B. Mengikuti kesenian daerah yang ada di daerah asal. C. Bersyukur atas segala kemampuan. D. Memiliki pendidikan tinggi dan prestasi unggul. E. Siap berdomisili di seluruh wilayah NKRI. Baik, jadi pertanyaannya adalah perwujudan dari rasa cinta tanah air ya. Kalau menggunakan batik sesuai daerah masing-masing ini lebih ke menjaga kelestarian ya, jadi bukan mengikuti kesenian daerah yang ada di daerah asal juga. Bersyukur atas segala kemampuan ini tidak ya, tidak ada hubungannya dengan cinta tanah air. Dan memiliki pendidikan tinggi dan berprestasi unggul juga kurang tepat. Siap berdomisili di seluruh wilayah NKRI, ini baru yang tepat. Jadi keikutsertaan sebagai warga negara yang aktif dan peduli itu dapat ditunjukkan dengan mampu beradaptasi ya, dan siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Hal ini menunjukkan sikap cinta terhadap NKRI bahwa dimanapun berada dan bertempat tinggal asalkan masih di wilayah Indonesia sama-sama menjadi bagian dari Indonesia. Itu ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 9. Sumber semangat NKRI adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Pemerintah, E. Lembaga MPR. Jadi sumber semangat NKRI ini adalah Pancasila ya. Jadi Pancasila ini merupakan falsafah bangsa. Falsafah bangsa yang memberikan penegasan terhadap seluruh warga negara NKRI, di mana dalam setiap sila itu memberikan ruang serta semangat dalam mempertahankan NKRI. Tuh, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Unsur negara yang paling luas adalah
A. Wilayah, B. Pemerintahan, C. Rakyat, D. Pengakuan dari negara lain, E. Sistem pemerintahan. Jadi ini untuk unsur negara, unsur terbentuknya suatu negara itu ada seperti yang aku jelaskan di awal ya, ada unsur deklaratif dan juga unsur konstitutif. Jadi ini yang ditanyakan yang paling luas. Jadi yang paling luas ini adalah wilayah ya. Jadi kan wilayah Indonesia ini merupakan unsur dari negara Indonesia kan. Merupakan unsur konstitutif ya. Dan ini tuh wilayah itu sangat luas karena terdiri atas laut, udara, dan juga darat. Tuh, jadi yang paling luas adalah wilayah ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Pemerintah, rakyat, dan pengakuan dari negara lain bukan. Dan untuk sistem pemerintahan ini jelas bukan karena bukan salah satu dari unsur terbentuknya suatu negara ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 11. Penduduk Indonesia terdiri atas WNI dan juga WNA. Salah satu hak yang diberikan kepada WNA di wilayah NKRI adalah A. Memberikan hak pilih dan dipilih, B. Berkesempatan ikut dalam pemerintahan, C. Mampu memiliki sebagian kekayaan berupa hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, D. Menjadi anggota TNI, E. Memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Baik, yang ditanyakan adalah hak ya, hak yang diberikan kepada warga negara asing di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi salah satu hak yang diberikan kepada warga negara asing di Indonesia itu adalah dapat memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan yang dianutnya ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 12. Negara Kesatuan Indonesia terdiri atas berbagai golongan, namun keberagaman yang ada harus membangun karakter untuk mempersatukan, bukan memecah belah. Cara meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman di lingkungan keluarga adalah A. Memberikan uang saku sama rata terhadap anak, B. Jujur dalam memberikan nafkah kepada istri, C. Membahas permasalahan ekonomi keluarga dan mencari solusi bersama, D. Memberikan arahan kepada anak untuk mendapatkan penghasilan tambahan, E. Bersama-sama berangkat dari rumah sesuai kesibukan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah cara meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman di lingkungan keluarga. Jadi keberagaman ini harus menciptakan karakter yang mempersatukan atau bersatu ya, bukan memecah belah. Jadi di dalam opsi A, B, C, D, E ini, opsi manakah yang isinya itu untuk mempersatukan ya? Memberikan uang saku sama rata kepada anak ini bukan ya, karena ini lebih ke keadilan ya. Jujur juga bukan. Membahas permasalahan ekonomi keluarga dalam mencari solusi bersama. Jadi permasalahan dengan ini kan membahas permasalahan ekonomi keluarga ya. Jadi ini pembahasan permasalahan dengan musyawarah mufakat. Dan untuk musyawarah mufakat itu adalah cara terbaik kan dalam meningkatkan kesadaran demi terciptanya persatuan di dalam keluarga ya. Jadi ini benar. Memberikan arahan kepada anak untuk mendapat penghasilan tambahan, bukan ya. Bersama-sama berangkat dari rumah sesuai kesibukan yang dimiliki oleh setiap anggota juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Membahas permasalahan ekonomi keluarga dan mencari solusi bersama. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 13. Negara Kesatuan Indonesia merupakan sebuah kesepakatan baku yang tidak dapat diubah dan diatur dalam A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37, B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5, E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah
negara kesatuan Indonesia itu adalah sebuah kesepakatan baku yang tidak dapat diubah ya. Itu diatur dalam Undang-Undang pasal 37. Ini kalau pasal 37 ini tentang perubahan undang-undang ya. Perubahan UU jadi bukan. Pasal 36 tentang bahasa bukan. Dan untuk pasal 33 tentang perekonomian untuk pasal 5 ini tentang presiden ya, karena kan untuk bab 3 itu kekuasaan pemerintahan negara. Jadi ini isinya tentang presiden berhak mengajukan titik-titik gitu-gitu ya. Dan untuk undang-undang pasal 1 ini baru isinya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Jadi negara kesatuan NKRI itu adalah negara yang berbentuk kesatuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 1 ayat 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 14. Bentuk kedaulatan rakyat NKRI terlihat pada A. Pemilihan presiden melalui pemilu, B. Penyelesaian UU yang dilakukan oleh MK, C. Putusan perkara tingkat banding yang dilakukan oleh MA, D. Jaminan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, E. Impeachment yang dilakukan oleh DPR. Jadi bentuk kedaulatan rakyat ini terlihat pada pemilihan presiden melalui pemilu ya. Jadi proses pemilu itu adalah poros dan bentuk kedaulatan rakyat bahwa pemimpin negara itu dipilih langsung oleh rakyat tuh. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk B, C, D, E ini salah ya. Jawabannya adalah yang A. Impeachment ini adalah pemakzulan. Salah juga ya, karena tidak menunjukkan kedaulatan rakyat. Kalau pemilihan presiden ini kan atas dasar kedaulatan rakyat ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 15. Ikrar Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh perwakilan seluruh pemuda Indonesia yang menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, menyatakan bahwa A. Negara bercirikan Nusantara, B. Negara yang berkedaulatan rakyat, C. Wilayah daerah otonomi, D. Negara berdemokrasi kerakyatan, atau E. Wilayah negara kesatuan. Baik, jadi dalam Ikrar Sumpah Pemuda itu ada bertanah air satu, tanah air Indonesia ya. Itu kan merupakan salah satu ikrar dari Sumpah Pemuda. Itu memberikan penekanan terhadap wilayah yang sama dan bersatu, yaitu tanah air Indonesia. Jadi ini tentang wilayah negara kesatuan ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Tuh. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. Untuk materi TWK ada di playlist materi TWK, dan soal dan pembahasan ada di playlist soal dan pembahasan. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time and bye-bye.